Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak PW di sini. Masih di belajar praktis matematika. Kali ini kita akan belajar induksi matematika. Materi ini ada di Matematika Wajib kelas 11. Agar materi dapat kalian pahami dengan mudah dan jelas, kalian wajib menyimak video ini dari awal sampai terakhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa berikan jempol ke atas dan kalian share, bagikan ke teman-teman kalian. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung ke pembahasan materinya. Pada materi ini, yaitu materi induksi matematika, pada soal-soal nanti akan ditemui oleh simbol atau notasi sigma. Apakah notasi sigma itu? Notasi sigma itu dilambangkan dengan ini. Ini merupakan simbol huruf kapital atau huruf besar Yunani yang menyatakan huruf S. Sedangkan huruf S itu sendiri merupakan huruf awal kata sam yang berarti jumlah. Notasi sigma ini digunakan untuk meringkas penulisan deret bilangan yang membentuk pola tertentu. Jadi ini dibaca sigma. Misalkan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 ditambah sampai dengan UN misalkan. Ini kan panjang, maka deret ini bisa kita ringkas menjadi bentuk simbol yaitu sigma. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Menuliskannya adalah kita awali dari K sama dengan 1, ya. Kemudian banyaknya berapa bilangan ini? Sebanyak N di sini. Kemudian rumusnya adalah diberi UK sebagai rumus daripada deret tersebut. Nah, sebagai contoh misalkan 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14. Nah, bagaimana deret ini, yaitu 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 dibuat ringkas menjadi sebuah simbol, yaitu simbol notasi sigma. Nah, caranya sebagai berikut. Pertama kita tulis simbolnya dulu, simbol sigma. Kemudian kita awali dari K sama dengan 1. Artinya dari K1 dari sini, ini adalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima. Maka yang di atas N-nya itu sebanyak 5. Nah, sekarang bagaimana mencari UK? UK ini adalah rumus dari deret tersebut. Mungkin kalian pernah belajar tentang bagaimana cara mencari rumus deret aritmatika. Sebagai berikut, misalkan UN sama dengan A ditambah N-1B. Ingat, A itu adalah suku pertama, ya. Kemudian B itu adalah beda, ya. Kita masukkan berapa suku pertamanya? 2 ditambah N-1 beda. Beda itu adalah selisih antara U2 dikurangi U1. Jadi antara 2 ke 5 itu adalah 3.
Maka bisa kita selesaikan 2 ditambah 3 kali N, 3N min 3, ini sama dengan yaitu 3N min 1. Maka di sini kita tulis 3K min 1. Nah, kalau kita masukkan, coba contoh untuk N-nya, untuk K-nya 1 misalkan, maka 3 kali 1, 3 kurangi 1 sama dengan 2 dan seterusnya. Kita boleh langsung menuliskan rumus ini dengan cara sebagai berikut. Ini caranya. Ya, sigma ya. Kita tulis K sama dengan 1. Kemudian kita hitung banyaknya bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sebanyak 5. Kemudian berapa bedanya? Beda itu selisih di sini. Ini 3. Ini juga 3. Maka bedanya adalah 3, yaitu 3K. Kemudian ingat ini 2. 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Oke, kita coba lagi untuk contoh soal yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Misalkan ada deret ya. Nah, bagaimana kita mencarinya? Nah, tentunya dengan cara yang tadi, coba perhatikan. Kita tulis dulu sigmanya. Sigmanya. Kemudian kita tulis K sama dengan 1. Perhatikan. Jadi awal dari 1. Kita hitung banyaknya bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini tertulis 6. Oke. Kemudian bagaimana rumusnya? Rumus deret tersebut, perhatikan. Berapakah selisih antara U2 dikurangi U1? Berarti 2 dari 2 ke 7 itu 5, berarti kita tulis 5K. Oke. Kemudian setelah itu ingat suku pertamanya berapa? 2 dikurangi 5, jadi kurang 3. Oke, sudah jelas ya. Kalau kita masukkan tetap sama. Contoh misalkan untuk U6 atau U6-nya berapa? 5 kali 6. 30 kurangi 3 sama dengan 27. Betul kan? Contoh yang ketiga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, misalkan ya, 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 sampai dengan ditambah 29. Ya, bagaimana kita buat sebagai notasi sigmanya? Kita tulis notasi sigma. Ingat, K-nya mulai dari 1. Kita hitung berapa banyak bilangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini kita tulis 8. Nah, kemudian bagaimana rumusnya? Kita hitung rumusnya. Ingat, 8 ke 11 itu berarti ditambah 3. Berarti kita tulis langsung aja 3K. Oke. Nah, yang belakang kita hitung berapakah di sini? Angka suku pertamanya 8. 8 kurangi 3 berarti tambah 5. Oke. Sudah jelas kira-kira? Oke, kita lanjutkan contoh yang keempat. Oke, contoh yang keempat, misalkan kita punya soal
Ya, untuk soal nomor 4, yaitu setengah tambah 2/5 tambah 3/8 tambah 4/11 ditambah 5/14. Nah, tentunya ini beda dengan contoh soal nomor 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena beda di sini atau selisih antara U1, U2, U2, U3 itu tidak sama. Maka karena itu kita harus mencari bentuk pola tersendiri. Coba perhatikan. Sebagai bilangan yang di atas, yaitu sebagai pembilang, coba perhatikan. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Berarti polanya adalah berurutan, yaitu diawali dengan 1, ditambah 1 menjadi 2, sampai menjadi angka 5. Dengan yang di bawah, yaitu sebagai penyebutnya, coba perhatikan. Ada angka 2, ada 5, ada 8, maka dia mempunyai beda berapa? 3. Jadi ini bedanya adalah 1. Di sini bedanya adalah 3. Nah, dari sini maka kita bisa menulis sebuah notasi sigmanya. Jadi notasi sigma, ya, kita tulis K sama dengan 1, ya, sama. Kita hitung banyak bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kita tulis 5. Nah, karena di sini antara atas dengan bawah atau pembilang dan penyebut itu mempunyai rumus yang berbeda, maka kita buat sebagai ada pembaginya. Yang di atas yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita tulis K saja. Kenapa? Karena mewakili dari angka 1 sampai dengan angka 5. Sedangkan yang di bawah, nah, berapa bedanya antara 2 dengan 5? 3. Kita tulis 3K. Oke. Kemudian seperti yang tadi, perhatikan angka 2 di sini dikurangi 3 menjadi kurang 1. Ya. Oke. Jelas kira-kira? Masih belum jelas? Sekarang contoh soal yang nomor 5. Ya, 2/5 tambah 4/8 tambah 6/11 ditambah 8/14 ditambah 10/17. Nah, bagaimana kita menuliskan sebuah notasi sigma? Ya, tentunya kalian harus tahu rumus daripada pola-pola tersebut. Jadi, notasi sigma kita tulis K sama dengan berapa? 1. Banyaknya berapa angkanya? Banyaknya adalah 5. Coba perhatikan. 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10 itu mempunyai beda 2. Berarti ini kita tulis 2K saja. Oke. Yang di bawah diperhatikan. 5 ke 8 3, 8 ke 11 3, 11 ke 14 juga 3, 14 ke 17 juga 3, ya. Maka kita tulis 3K. Nah, untuk di sini angka 5. Beda kan? Berarti 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Oke, sudah jelas kira-kira? Nah, demikian pembahasan tentang materi induksi matematika bagian yang pertama. Kita lanjutkan pada pembahasan materi induksi matematika bagian yang kedua mendatang. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar. Semoga sukses menyertai kalian semuanya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.